tengah masa transisi pergantian kepala daerah, gubernur wakil gubernur terpilih Agustiar Sabran dan Edi Pratowo serta adanya efisiensi anggaran saat ini tidak menyurutkan komitmen kepada daerah ini untuk terus membumikan kartu Huma Betang Sejahtera yang menjadi visi misi saat kampanye lalu. Program unggulan pembangunan Huma Betang mulai dioptimalkan di tahun 2026 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edi Pratowo saat kegiatan bertajuk Hasupa Hasundau dengan insan pers di Rumah Jabatan Gubernur, Istana Isen Mulang di kawasan Bundaran Besar Kota Palangkaraya pada Selasa 16 September 2025. Kegiatan ini digelar selain sebagai ajang silaturahmi dengan media partner, beberapa organisasi profesi kewartawanan, juga untuk menyerap aspirasi dan menjawab pertanyaan beberapa rekan wartawan terkait pembangunan Kalteng, pencapaian dan kendala di beberapa bulan kepemimpinannya, serta rancangan tahapan pembangunan ke depan di tengah efisiensi anggaran daerah dan transisi kepemimpinan keduanya. Menurut Gubernur, saat ini pemerintah provinsi sedang bertahap merealisasi program unggulan Kartu Huma Betang, dimaksimalkan penerapannya pada tahun 2026 datang. Dan saat ini sedang melakukan penguatan, validasi dan verifikasi data agar program ini bisa tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan visi dan misi yang sudah digulirkan. Tapi ada juga yang mulai itu suaminya atau diperlukan suaminya ini juga dinilai dengan tidak semuanya yang penting yang menerima itu yang dan wakil pastikan perhatikan jangan itu atau kebaikan itu bukan itu atau kebaikan itu kan lagi pada regulasinya kalau keuangan daerah pasti mencukupi walaupun sekarang efisiensi anggaran ya alih sudah saya menjawab ini kan efisiensi anggaran. Tapi seolah tidak mampu program kami kartu Betang itu. Atau dulu nanti disampaikan kepada masyarakat luas. Kadang-kadang pemikiran itu yang kami kasih yang sebelum kami maju itu kan visi-visi kami itu nanti kami jadi. Hajat tidak mampu daerah. Kita makan-makan pakai jalan raya, eskolnya lewat apa namanya sudah hancur jalan, eskolnya lewat ke Banjarmasin lagi jalan, terus lingkungan lagi. Dan pertambangan di mana, SIJ di mana, banyak faktor gitu ya kan. Udah nih, walaupun ada akibatnya kan gitu kan, pasti kan dapat penegakan aturan hukumnya, tapi tahu nanti proses. Tapi dia juga untuk perbaikan semuanya kan, supaya jangan sampai membanjir ya. Dari abang trading dan bapak tadi dari HPH itu sudah sampai dari C pun ya. Sekarang coba kami membuat apa namanya contohnya. Orang lagi beli bukan kesulitan ini gampang, tapi itu kan dibutuhkan HPH atau HPK, bukan kawasan kita orang nanti kita kasih. Masih harus ada apa namanya izin makan, urus di Jakarta, main tahunan dan sebagainya. Kalau di kami tidak sampai ke sulit dan sebagainya. Oleh itu kalau dia perusahaan besar, saya sulit. Maksudnya karena kan ingin langsung dari orang memutus supaya mereka kita harus pakai PKH, ada bendera, beli minyak, pakai bendera, kan gitu. Share untuk penggunaan dan stikernya, untuk menjadikan dan sebagainya. Kira gitu Pak ya. Apalagi di orang-orang besar, ya kan? Orang besar. Pas ada juga ini keputusan pusat, ya mereka kata kami, ya sudah kami hajar, ya kan? Ada urusannya, ya kan? Jangan pun sulit-sulit. Di mana kami lihat kami berkunjung ke mana ada ketemu orang kami hadir kami tahu semuanya yang punya siapa dan sebagainya sebenarnya itu bagaimana konteknya mungkin baru daerah konteks seperti sampaikan tadi Belanda ketika ada begitu itu dan konteks melibatkan daerah ada lagi tadi menemukan air apa yang HPH Kartu Huma Betang Sejahtera merupakan rancangan program bantuan sosial yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo. Komitmen untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program nyata.
Program dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi keluarga, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah pelosok. Daerah yang melibatkan semua pihak. Nah, kita bersyukur kepada Ibu, hubungan pemerintah provinsi ini dengan berkoordinasi dengan baik. Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kajati, semuanya sangat mendukung program yang kita rasakan karena memang sangat memahami bahwa daerah itu tutup yang namanya kemandirian fiskal lagi. Ya, mungkin di angka sekarang di angka hampir 8 triliun, 7,7 ya, 7 mungkin bisa 6. Kalau kondisinya nanti seperti ini, Pak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan tidak ada lagi pemotongan dan pengembalian TKD transfer uang daerah, dan berarti kita sudah mulai bernafas. Tapi program unggulan yang disampaikan Pak Gubernur tadi ini tidak terganggu, ya. Tapi memang situasi di 2025 ini kan masa transisi kepemimpinan dari seluruh sewa. Jadi ketika kita akan menjalankan program sesuai dengan visi misi kita itu ada tidak ada kendala, tapi dibentukkan dengan data itu sudah diatur. Ditambah lagi dengan efisiensi ya dari Impres, Kepmen, dari maupun Kementerian Keuangan. Nah, sehingga ini kita putar ulang, baru kita menyiapkan dari tahun 2026 termasuk program kartu Mapita. Nah, kartu Mapita itu ada Ibu sudah tentu mengetahui ada dukungan kepada program pembangunan di desa yang itu 250, kemudian kabupaten kota 100 sampai 115 tergantung nanti kebutuhan yang nantinya dilaksanakan oleh Pemprov dan kabupaten kota masing-masing. Nah, itulah nanti Bapak dan Ibu yang akan menjadi program-program unggulan yang masuk dalam program kartu Mapita. Satu ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun. Nah, selebihnya tentu itu sudah dihitung anggarannya, ya sudah dihitung. Kita punya safety anggaran begitu nanti ini akan masuk dari program-program yang menjadi program unggulan dari Bapak Gubernur. Kalau infrastruktur yang harus dibutuhkan itu seperti ini sekali. Ini yang mungkin menjadi perhatian teman-teman. Edi Pratowo menambahkan, sembari menunggu realisasi apa yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru-baru ini, untuk daerah tidak ada pemotongan dan pengembalian TKD atau dana transfer keuangan daerah agar program pembangunan dan menggerakkan perekonomian daerah lebih berjalan maksimal dengan sokongan dana dari pusat. Di samping penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Dari Kota Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.